Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Febianto, NIM 224031142. Saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemasaran internasional. Saya akan menjelaskan materi mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah segmenting. Segmenting atau segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi-bagi atau mengelompok-kelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan karakteristik atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk atau strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pengertian lain dari segmentasi pasar adalah proses menempatkan pembeli di pasar produk ke dalam sub kelompok sehingga anggota setiap segmen menunjukkan respon yang sama terhadap strategi positioning tertentu. Menurut Casali tahun 2003, sedikitnya ada 5 manfaat yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar, yaitu seperti mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Hanya dengan memahami segmen-segmen yang responsif terhadap suatu stimuli, maka perusahaan dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan atau keinginan segmen tersebut. Yang kedua adalah menganalisis pasar. Dengan segmentasi pasar, membantu eksekutif mendeteksi siapa saja yang akan menggerogoti pasar produknya. Ingatlah, pesaing perusahaan bukanlah semata-mata mereka yang menghasilkan produk yang sama dengan yang perusahaan sajikan kepada konsumen. Yang selanjutnya adalah menemukan peluang atau niche. Setelah menganalisis pasar, perusahaan yang menguasai konsep segmentasi yang baik akan sampai pada ide menemukan peluang. Peluang ini tidak selalu sesuatu yang besar, tetapi pada masanya ia akan menjadi besar. Yang selanjutnya, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Perusahaan yang menguasai segmen dengan baik umumnya adalah mereka yang paham betul konsumennya dan telah mempelajari pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam segmennya. Dan manfaat yang terakhir adalah menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Jika perusahaan tahu persis siapa segmen mereka, maka perusahaan akan tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan para pelanggannya. Materi yang kedua adalah targeting atau menetapkan target pasar adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Produk dari targeting adalah target market atau pasar sasaran, satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Targeting bisa juga disebut selecting karena marketer harus menyeleksi. Menyeleksi di sini berarti marketer harus memiliki keberanian untuk memfokuskan kegiatannya pada beberapa bagian saja atau segmen dan meninggalkan bagian yang lain. Pride and Farrell menyatakan bahwa targeting adalah evaluating as market segments achievement and selecting one or more segment to enter. Artinya bahwa targeting adalah proses evaluasi segmen dalam total market, kemudian menentukan segmen pasar mana yang sesuai untuk dilayani. Segmen pasar yang dilayani ini disebut sebagai target market atau pasar sasaran. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal, yaitu yang pertama adalah responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk dan program pemasaran yang dikembangkan. Yang kedua ada potensi penjualan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi, tetapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Keinginan pembeli harus diciptakan dari marketer. Keinginan membeli harus diciptakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kesiapan masyarakat, kelayakan produk, kemampuan meningkatkan kesejahteraan konsumen, dan masalah etika. Yang ketiga adalah pertumbuhan memadai. Pasar tidak dapat segera bereaksi, pasar tumbuh perlahan sampai mencapai pendewasaannya. Kalau pertumbuhan lambat, mungkin produk tidak sesuai dengan pasar sasaran. Seperti harga mahal, pasar tidak butuh produk tersebut, pasar sudah dikuasai pesaing. Dan yang terakhir adalah jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal jika marketer memiliki media yang tepat sebagai sarana promosi. Biasanya pemilihan media diserahkan kepada biro iklan. Dan materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah perihal positioning. Positioning atau penempatan produk merupakan suatu strategi untuk menempatkan produk dalam
benak konsumen. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pelanggan, serta untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaing di pasar. Suatu perusahaan harus mempunyai keunikan dan memperlihatkan keunikan produk atau jasa yang akan dipasarkan. Positioning merupakan bagaimana cara mengatur sebuah produk agar mendapatkan tempat yang jelas, dapat dibedakan, serta lebih diharapkan kepada produk kompetitor dalam benak konsumen. Positioning bukanlah lokasi ya dalam konsep nyata, itu hanyalah konsep abstrak di mana perusahaan meletakkan brand atau produk dalam benak konsumen. Menurut Kotler dan Keller, positioning adalah aktivitas perusahaan dalam membuat citra dan penawaran agar mendapatkan tempat khusus sesuai target pasar. Ini membantu produk atau merek untuk mendapatkan posisi yang jelas, berbeda dan diinginkan dalam pikiran konsumen sasaran. Strategi ini sangat penting dalam dunia bisnis yang kompetitif untuk mempengaruhi persepsi pelanggan dan membentuk hubungan emosional yang kuat antara merek dan konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.